Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 tugas makalah Bahasa Indonesia ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia di kalangan generasi Z. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh diri saya sendiri. Baik, bahasa merupakan sarana utama komunikasi manusia sekaligus membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan simbol persatuan nasional, bahasa resmi negara, dan instrumen utama dalam proses pendidikan serta transfer pengetahuan. Namun, sering dengan munculnya era revolusi industri, dunia sedang mengalami perubahan besar dalam cara berkomunikasi. Dampak teknologi ini terjadi pada semua aspek kehidupan, termasuk cara manusia mengekspresikan jati dirinya melalui bahasa. Kemudian, masuklah generasi Z. Mereka yang lahir di akhir 90-an sampai awal 2010-an, Gen Z ini bisa dibilang sebagai penduduk asli digital atau digital native, karena sejak kecil mereka sudah akrab dengan internet dan ponsel pintar. Bagi mereka, platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp bukan cuma aplikasi, tapi sudah jadi rumah kedua untuk berinteraksi setiap harinya. Kehadiran media sosial ini tidak hanya mengubah pola interaksi dari tatap muka menjadi virtual, tetapi karena media sosial sifatnya cepat dan praktis, maka muncul berbagai variasi bahasa baru yang bersifat informal, dinamis, dan kreatif, yang sering disebut sebagai bahasa gaul atau slang. Generasi Z cenderung menggunakan bahasa yang ringkas, sering melakukan campur kode dengan bahasa asing terutama berbahasa Inggris, serta memanfaatkan elemen visual seperti emoji dan meme untuk menyampaikan pesan secara cepat. Fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap eksistensi bahasa Indonesia baku. Intensitas penggunaan bahasa gaul yang tinggi di media sosial dikhawatirkan dapat merusak kosakata standar dan menurunkan kemampuan generasi Z dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Kebiasaan penggunaan bahasa non baku seringkali terbawa ke dalam ranah formal seperti diskusi akademik, presentasi, dan penulisan tugas sekolah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai sejauh mana media sosial memengaruhi keterampilan berbahasa generasi muda agar identitas nasional tetap terjaga di tengah arus globalisasi. Baik, cukup sekian pembahasan dari saya. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan tentang kerangka teoritis. Ada beberapa tentang kerangka teoritis, yaitu pertama, teori generasi dan konteks sosio-historis. Teman-teman, untuk membedah perilaku komunikasi masyarakat modern, kita perlu merujuk pada teori identitas generasi yang digagas pada tahun 1928 oleh Karl Mannheim. Mannheim berpendapat bahwa sebuah generasi bukan sekedar kelompok orang yang lahir di tahun yang sama, melainkan sebuah kelompok sosial yang berbagi pengalaman kolektif dan konteks sejarah yang berupa. Dalam pandangan Mannheim, sebuah generasi baru benar-benar terbentuk ketika terdapat kesadaran kolektif atau generation identity yang lahir dari respon mereka terhadap peristiwa sejarah yang asing. Dalam konteks ini, generasi Z atau yang sering dijuluki sebagai digital natives memiliki karakteristik unik karena mereka tumbuh dalam ekosistem yang sepenuhnya terdigitalisasi. Berbeda dengan generasi milenial yang bertindak sebagai imigran digital atau digital imigran, yaitu kelompok yang sempat mengalami masa transisi dari analog ke digital dan harus beradaptasi secara sadar. Generasi Z lahir ketika infrastruktur internet cepat, variasi bahasa, dan solidaritas sosial. Dalam ranah sosiolingvistik, bahasa dipandang sebagai sebuah sistem yang sangat dinamis dan selalu dipengaruhi oleh variabel sosial penuturnya. William Law tahun 1972 menekankan bahwa variasi bahasa muncul sebagai respon terhadap kondisi sosial dan kebutuhan komunikasi kelompok tertentu, struktur sosial, kelas, usia, dan medium interaksi secara konstan mendikte bagaimana sebuah komunitas memilih
keaksesan kosakatanya. Pengaturan bahasa gaul oleh generasi Z di media sosial adalah manifestasi nyata dari upaya pembangunan identitas kelompok atau in-group identity. Jika ditinjau lebih dalam, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep anti-linguistik yang digagas oleh M.A.T.H. Holiday. Konsep ini menyatakan bahwa kelompok subkultur menciptakan sebuah variasi bahasa khusus sebagai bentuk resistensi simbolik terhadap norma bahasa dominan atau bahasa orang tua yang dianggap terlalu formal dan tidak mampu mewakili kompleksitas emosi cyber mereka. Bahasa gaul berfungsi sebagai simbol solidaritas dan penanda batas sosial atau social boundary yang membedakan mereka secara tegas dari generasi sebelumnya. Kemudian ketiga, tipologi dan proses morfosis bagi bahasa gaul digital. Bahasa gaul yang berkembang pesat di platform seperti TikTok, Instagram juga tidak terbentuk secara acak atau tanpa pola, melainkan melalui berbagai proses linguistik yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu proses yang paling dominan adalah akronim dan abreviasi atau penyingkatan. Proses ini merupakan wujud nyata dari prinsip ekonomi bahasa yang dikemukakan oleh George Zay, di mana penutur secara alami akan selalu mencari jalan pintas komunikasi untuk meminimalkan usaha fisik. Dalam hal ini, mengetik di layar ponsel yang kecil namun tetap mempertahankan atau bahkan memaksimalkan pencapaian tingkat pemahaman informasi. Itu saja yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan yang bab 3, yaitu arsitektur metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan paradigma penelitian. Dalam upaya membedah fenomena kebahasaan yang sangat cair di era digital, penelitian ini berpijak pada pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis. Pemilihan paradigma kualitatif ini bukan tanpa alasan. Fenomena linguistik generasi Z di media sosial bukan sekedar deretan data statistik atau frekuensi kemunculan kata yang mekanis, melainkan sebuah realitas sosial budaya yang syarat akan makna, konteks, dan emosi yang seringkali tersirat. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memosisikan diri sebagai instrumen kunci guna memahami dunia makna para penutur asli digital secara holistik. Penelitian ini memandang media sosial bukan lagi sekedar alat komunikasi atau saluran transmisi pesan pasif, melainkan sebagai sebuah laboratorium sosiolinguistik waktu nyata yang menyediakan data autentik, dinamis, dan tidak dimanipulasi. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan struktur kebahasaan tersebut, mulai dari tataran fonologis, morfologis, hingga sintaksis secara sistematis dan akurat. Sementara itu, metode analitis berfungsi untuk melangkah lebih jauh dari sekedar inventarisasi kata, yaitu dengan membedah pengaruh tren digital terhadap pergeseran tata bahasa normatif, motivasi sosial di balik pilihan kata, serta implikasi kultural yang ditimbulkannya pada subjek penelitian. Yang kedua yaitu desain penelitian dan kerangka kerja. Penelitian ini dirancang secara hibrida dengan menggabungkan 3 pilar utama untuk menjamin kedalaman data, validitas penafsiran, dan kekayaan konteks cyber. Yang pertama itu etnografi digital atau
netnografi. Mengingat bahasa gaul generasi Z sangat terkontekstualisasi, cair, dan berlapis budaya cyber. Peneliti menerapkan metode etnografi yang diadaptasi dari pemikiran Robert Kozinets 2010. Metode ini digunakan untuk mendalami komunitas daring melalui observasi partisipatif yang tersama. Yang kedua yaitu studi kepustakaan. Untuk membangun landasan teoritis yang kokoh, rigid, dan akuntabel, dilakukan perlahan mendalam terhadap literatur primer dan sekunder. Ini mencakup buku ilmiah, sosiolinguistik, klasik, dokumen regulasi kebahasaan resmi seperti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI dan ejaan yang disempurnakan atau EYD edisi 5. Serta artikel jurnal nasional berputisi terindeks Sinta dalam tentang waktu 10 tahun terakhir 2015 hingga 2024. Yang ketiga yaitu analisis fenomenologis melalui instrumen kuesioner dan wawancara mendalam. Peneliti mengkaji praktik kebahasaan bukan sebagai objek luar, melainkan sebagai sebuah realitas empiris yang dialami, dirasakan, dan dimaknai secara sadar oleh generasi Z itu sendiri. Yang ketiga yaitu subjek penelitian dan teknik sampling. Subjek utama dalam penelitian ini adalah individu yang secara sosiologis dan demografis tergolong ke dalam generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara pertengahan antara tahun 1990-an hingga awal 2010-an. Kelompok ini dipilih karena status mereka sebagai digital natives sejati, kelompok manusia pertama yang menginternalisasi teknologi internet bersamaan dengan perkembangan kognitif masa kanak-kanak mereka. Teknik pemilihan sampel diterapkan oleh composite sampling, sebuah teknik probabilitas di mana penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti agar sampel yang diperoleh benar-benar representatif dan kaya akan informasi sesuai tujuan riset. Kriteria inklusi yang ditetapkan secara ketat meliputi yang pertama kriteria usia, yang kedua intensitas digital dan keterlibatan aktif. Yang selanjutnya yang keempat yaitu sumber data, korpus digital dan data pendukung. Data yang digunakan, data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini bersifat komprehensif, berlapis, dan diklasifikasi ke dalam dua kategori utama. Yang pertama yaitu data primer, korpus digital multimodal, dan data pendukung atau data kontekstual. Yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang melalui serangkaian tahapan teknis yang sistematis, adaptif, dan saling melengkapi guna menangkap fenomena kebahasaan secara utuh. Pada tahap awal, peneliti menerapkan teknik simak dan catat. Yang selanjutnya yaitu prosedur analisis data, model interaktif, dan komputasi. Pembahasan yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Nabil. Saya persilakan. Oke. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi pendidikan dan relevansi pembelajaran di era digital. Menghadapi gempuran sosiolinguistik digital ini, benteng pendidikan bahasa Indonesia harus merombak total strateginya. Pembelajaran tidak bisa lagi dijalankan dengan pendekatan preskriptif yang ortodok, di mana guru hanya bertindak sebagai polisi tata bahasa yang sibuk menyalahkan bahasa gaul. Sebaliknya, pendidikan harus bergerak menuju pedagogi kritis dan kontekstual. Langkah preventif ini juga membutuhkan orkestrasi di tingkat makro,
pemerintah dan pengurus kurikulum harus segera menerapkan modul literasi digital komprehensif yang tidak hanya membahas etika bermedia sosial tetapi juga marwah bahasa nasional, menggandeng figur publik atau influencer yang memiliki modal sosial kuat di mata Gen Z merupakan langkah taktis yang sangat potensial. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ya kesimpulannya. Nah, ya. Selanjutnya yaitu penutup kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan mendasar mengenai pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi generasi Z. Yang pertama, media sosial telah bertransformasi menjadi laboratorium sosiolinguistik waktu nyala yang melahirkan berbagai variasi bahasa kreatif seperti akronim, ragam walikan, dan campur kode yang berfungsi sebagai identitas sosial unik bagi generasi Z. Yang kedua, penggunaan bahasa gaul yang sangat intensif terbukti memberikan dampak ganda. Di satu sisi meningkatkan kreativitas dan keberanian berkomunikasi, namun di sisi lain menyebabkan degradasi pada kemampuan penggunaan bahasa Indonesia formal, terutama pada aspek ejaan, diksi, dan struktur kalimat baku. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi digital generasi Z kini bersifat multimodal, di mana elemen visual seperti emoji dan meme memegang peranan krusial dalam pembentukan makna pesan yang kompleks. Yang terakhir, pembelajaran bahasa Indonesia tetap memiliki relevansi strategis, namun memerlukan transformasi pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual terhadap realitas digital agar tidak dipandang sebagai sekedar formalitas kurikulum oleh generasi muda. Pembahasan pertama yaitu dinamika dan tipologi variasi bahasa di ekosistem digital. Fenomena kebahasaan yang bertebaran di media sosial tidak lagi bisa dipandang sebelah mata sekedar sebagai kesalahan berbahasa atau degradasi linguistik. Sebaliknya, hal ini merupakan bentuk adaptasi dan transformasi struktural yang didorong oleh tingginya tuntutan akan efisiensi dan kecepatan berekspresi di ruang siber. Hasil observasi silang di platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter memperlihatkan betapa lincahnya generasi Z bertindak sebagai arsitek bahasa. Mereka secara sadar memodifikasi kata melalui serangkaian proses morfologis dan fonologis yang kompleks. Salah satu yang paling masif adalah praktik abreviasi dan akronim. Frasa yang dirasa terlalu panjang dipangkas habis menjadi bentuk yang ringkas namun padat. Makna seperti cogil yaitu cowok gila, baper yaitu bawa perasaan. Lebih jauh, keliaran kreativitas ini melahirkan fenomena yaitu ragam walikan atau metatesis yang disengaja. Kosakata sehari-hari diputar-balikan struktur fonemnya seperti kui dari yu atau sabi dari bisa, mengubah bahasa dari sekadar alat transfer informasi menjadi arena permainan identitas. Pembahasan yang kedua yaitu dinamika dan tipologi variasi bahasa di ekosistem digital. Invasi bahasa Inggris ke dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yang secara populer dilekatkan pada stereotip anak jaksel kini telah bertransformasi menjadi kenormalan baru secara nasional di kalangan generasi Z. Intervensi leksikal melalui kata-kata seperti spill hingga butterfly era bertebaran di setiap detiknya. Menariknya, analisis data menunjukkan bahwa penyisipan ini mayoritas tidak dilatar belakangi oleh ketidaktahuan mereka akan padanan kita dalam bahasa Indonesia. Mereka menggunakannya karena bahasa Inggris dinilai mampu menawarkan nuansa pragmatik dan akurasi
emosional yang dirasa lebih pas, modern dan tidak canggung. Namun, bandul etelisme ini membawa konsekuensi yang cukup mengkhawatirkan, ketergantungan psikologis dan kebiasaan menggunakan kode missing secara masif menciptakan interferensi bahasa yang perlahan mengerus memori leksikal bahasa nasional. Penggunaan padanan kata asli seringkali dilabeli kaku atau terlalu baku oleh mereka sendiri. Ancaman terbesarnya bukanlah matinya bahasa Indonesia, melainkan memudarnya kemampuan pemisahan ranah. Saran, sebagai upaya tindak lanjut dari hasil penelitian ini, diajukan beberapa saran konstruktif bagi berbagai pihak terkait. Bagi generasi Z, disarankan untuk lebih bijak dalam menggunakan bahasa di ruang digital dan mulai meningkatkan kesadaran akan pentingnya keterampilan beralih kode agar mampu menyesuaikan register bahasa dengan konteks komunikasinya. Terutama dalam situasi formal, bagi para pendidik sangat disarankan untuk mengintegrasikan teknologi dan fenomena bahasa digital ke dalam metode pembelajaran sehingga materi bahasa Indonesia menjadi lebih menarik dan relevan bagi siswa. Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila segala kekurangan dalam penyampaiannya. Bahasa mencerminkan bangsa. Di balik kreativitas digital, tetaplah menjunjung